Kepribadian berdasarkan MBTI. Karya Kim Sona. Keberagaman kepribadian di sekitar kita. Kita tentu punya teman-teman dengan karakter yang beragam. Ada yang perfeksionis, ada pula yang fleksibel dalam menjalani hidup. Ia yang perfeksionis sering membuat berbagai rencana kegiatan dan melaksanakannya sesuai rencananya. Orang yang fleksibel lebih santai menjalani hidup. Dan kadang melakukan hal-hal di luar rencana awal. Orang-orang seperti itu ada banyak di sekitar kita kan? Kamu mau nggak ngepoin kepribadian seseorang dengan lebih menyeluruh? Kalau kamu mau, buku ini cocok untukmu. Buku ini akan membantumu memahami berbagai kepribadian seseorang. Misal, bagaimana hubungan sosialnya, kesehariannya, percintaannya, pertemanannya, bahkan hal-hal yang ia sukai dan tidak ia sukai. Dan dalam buku ini, kita akan membahasnya berdasarkan MBTI. Analisis yang dikembangkan dalam buku ini berdasarkan teori psikologi Carl Jung. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi, MBTI sendiri bukanlah sebuah teori ilmiah, juga bukan hiburan semata. Ia punya landasan yang jelas dalam menafsirkan kepribadian seseorang. Namun sekali lagi, MBTI lebih cenderung subjektif dan relatif dalam menganalisis hubungan antar manusia. Dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan mengetahui apa yang dimaksud dengan MBTI, 4 bentuk yang menggambarkan tendensi sifat seseorang dalam MBTI, dan cara menganalisis seseorang yang ingin kamu ketahui kepribadiannya dengan MBTI. Mengenal MBTI lebih jauh. MBTI merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. MBTI adalah tabel tentang berbagai jenis sifat manusia berdasarkan teori tentang kepribadian manusia dalam buku Psychologische Typen, karya Carl Jung yang ditulis pada tahun 1921. Melalui MBTI, kita akan semakin mengerti bahwa setiap manusia mempunyai warna dan karakter masing-masing. Setiap manusia juga punya keunikannya masing-masing. Namun, terkadang kita dan orang lain masih belum bisa mengenal diri kita dengan baik. Ada 4 bentuk yang menggambarkan sifat seseorang yang dibahas panjang lebar dalam buku ini, yang kemudian dipecah lagi menjadi 16 kepribadian. 16 kepribadian itu merupakan perpaduan dari 4 bentuk sifat dasar dan lawannya itu. 4 bentuk tersebut adalah 1. Arah energi seseorang, apakah introversion atau extroversion. 2. Kemampuan mengumpulkan informasi seseorang, apakah secara intuition atau sensing. 3. Kemampuan analisis dan membuat keputusan, apakah berdasarkan thinking atau feeling. Dan 4. Pola tingkah laku, apakah ia seorang yang judging atau perceiving. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari MBTI adalah meski seseorang memiliki MBTI yang sama, lingkungan dan cara didik yang berbeda memungkinkan setiap orang memiliki sifat yang berbeda. 8 sifat yang saling berlawanan. Secara garis besar, ada 4 bentuk sifat dalam setiap orang. Dari 4 bentuk ini, ada 4 bentuk sifat lagi yang menjadi lawannya. Bentuk pertama adalah arah energi. Ada 2 arah energi seseorang yang saling berlawanan, yaitu introversion dan extroversion. Introversion menandakan bahwa orang itu adalah orang yang tertutup atau introvert. Sedangkan extroversion adalah sebaliknya, ia lebih terbuka. 2. Kemampuan mengumpulkan informasi, yaitu intuition dan sensing. Seorang intuition adalah ia yang memiliki kemampuan imajinasi yang kaya, sedangkan sensing adalah ia yang peka terhadap kenyataan yang tajam. 3. Kemampuan analisis membuat keputusan. Ada orang yang rasional atau thinking dalam menganalisis suatu masalah. Ada pula yang lebih mengedepankan perasaannya atau feeling. 4. Pola tingkah laku. Ada orang yang lebih suka teratur dan membuat rencana dalam melakukan sesuatu atau judging. Ada pula orang yang lebih fleksibel dalam berperilaku atau perceiving. Menganalisis teman terdekat. Untuk membuktikan berbagai analisis dalam buku ini,
Kamu bisa berikan tabel 4 bentuk yang menggambarkan sifat seseorang dalam buku ini ke teman terdekatmu. Kemudian, minta ia memilih sifat-sifat yang ada dalam tabel itu. Misal, ia memilih ISFP atau Introversion, Sensing, Feeling, Perceiving. Berarti, ia adalah orang yang tertutup, peka terhadap kenyataan di sekitarnya, emosional, dan fleksibel dalam berperilaku. ISFP adalah orang yang tidak suka perselisihan. Dia lebih suka dengan relasi sosial yang tenang dan nyaman. Ketika ada barang yang ia sukai, ia tidak akan ragu untuk membelinya. Dalam hal percintaan, ISFP lebih suka berkirim pesan daripada teleponan. Hal yang paling disukai ISFP adalah bersantai sendirian. Hal yang tidak membuatnya cepat bosan adalah tidur-tiduran sambil mendengarkan musik atau menonton film. Hidupnya santai dan fleksibel. Kita harus hati-hati dalam menganalisis seseorang. Karena beda satu huruf saja, beda pula kesimpulannya. Bahkan bisa menghasilkan kesimpulan yang berkebalikan. Misal, ISFP memiliki panca indera yang kuat dalam melihat sesuatu secara detail. ISTP lebih cekatan dalam menggunakan alat. Padahal, yang beda di sini hanya F dan T. Kebayangkan bagaimana kalau sampai lebih dari satu huruf yang berbeda? Pesan dari buku ini: dalamilah kepribadian orang lain jika kamu ingin lebih dekat dengannya. Bila kamu mengetahui kepribadian orang tersebut lebih detail, kemungkinan untuk lebih dekat dengannya bisa menjadi lebih besar, baik itu di bidang pekerjaan maupun percintaan. Buku ini ingin menunjukkan kepadamu bahwa manusia itu beragam, sehingga beragam pula cara untuk berinteraksi dengannya. Kita perlu memperkaya sudut pandang kita terhadap seseorang dengan mempelajari berbagai karakter dan kondisi psikis seseorang, sehingga kita lebih mudah berinteraksi dengannya.